Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai pengaturan cairan dan nutrisi pada pasien CKD yang mengalami ensefalopati uremicum dan edema anasarca. Saya Priscilla Ika Prasetyani dari Stikes Pantirapi. Sebelumnya ada 3 hal yang akan kita pelajari melalui video ini. Yang pertama adalah bagaimana kebutuhan cairan dan nutrisi pada pasien CKD atau gagal ginjal. Kemudian kedua, bagaimana pengaturan cairan dan nutrisi pada pasien gagal ginjal. Dan yang terakhir adalah tanda gejala kelebihan cairan dan kegawatan uremik pada pasien gagal ginjal. Namun sebelumnya kita akan mereview lagi apa itu CKD. CKD atau gagal ginjal adalah suatu gangguan pada ginjal yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal dalam melakukan fungsinya. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu kebutuhan cairan dan nutrisi pada pasien gagal ginjal. Pasien gagal ginjal membutuhkan asupan protein harian sebesar 0,6 gram per kilogram berat badan yang dapat memberikan asam amino yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringannya. Kemudian asupan karbohidrat ditingkatkan untuk memberi asupan energi dengan jumlah sekitar 35 kalori per kilogram berat badan. Asupan air pada penderita gagal ginjal adalah sebanyak 1-2 liter per hari dan natrium dibatasi 2 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Pada pasien dengan stadium 4 dan 5, asupan fosfat dibatasi hingga kurang dari 60 hingga 70 mikro per hari. Makanan tinggi fosfor, antara lain seperti telur, produk susu, dan daging, bisa diberikan kepada pasien gagal ginjal. Pasien juga dianjurkan menghindari penggunaan pengganti garam. Kemudian untuk pengaturan cairan dan nutrisi pada pasien gagal ginjal. Yang pertama adalah selalu membuat catatan mengenai apa yang dimakan dan apa yang dikeluarkan. Apa yang dimakan meliputi makanan, minuman, kemudian segala cairan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian apa yang dikeluarkan meliputi berapa banyak kencing, berapa banyak buang air besar, serta bagaimana apakah ada mual muntah dan keringat yang dikeluarkan. Jangan lupa untuk selalu mencatat perubahan berat badan pada pasien. Kemudian lakukan diet rendah garam, cukupi kebutuhan energi sehari, kemudian konsumsi makanan tinggi protein, terutama untuk pasien gagal ginjal yang menjalani HD, masih dianjurkan mengkonsumsi sumber protein hewani maupun nabati, namun porsinya sesuai kebutuhan individu per hari. Diskusikan dahulu dengan ahli gizi untuk pemenuhan protein harian Anda. Cukupi kebutuhan serat untuk mencegah kesulitan buang air besar. Sumber serat yang baik berupa sayuran, buah, dan agar-agar. Kemudian untuk pasien gagal ginjal, batasan cairan yang bisa diberikan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, diet cairan sebesar 500 hingga 600 ml atau lebih besar dari jumlah urin dalam sehari, yang dihitung dari jumlah urin pada hari sebelumnya. Kemudian pada pasien yang menjalani hemodialisa, jumlah cairan sebesar 500 hingga 1000 ml per hari, ditambahkan jumlah urin dalam 1 hari. Sebelum melakukan dialisa, bisa diberikan cairan sebanyak 2000 hingga 3000 ml per hari. Berdasarkan status klinis, tidak dilarang jika berat badan dan tekanan darah terkontrol. Dalam melakukan pembatasan asupan cairan, bergantung dengan total urin dalam 24 jam, ditambahkan dengan jumlah pengeluaran cairan pasien dalam sehari, dan pasien gagal ginjal dengan dialisa. Jangan lupa melakukan evaluasi manajemen cairan dengan interdialisis weight gain atau dengan perhitungan 2,5% hingga 3,5% dari berat tubuh kering. Nah,
Untuk itu, kita harus mengetahui tanda dan gejala kelebihan cairan dan kegawatan uremik pada pasien gagal ginjal. Yang pertama, kaki dan tangan mengalami pembengkakan. Kemudian kedua, terdengar suara ronki basah kasar pada paru-paru, dahak yang sulit keluar serta terasa kental dan lengket, kemudian refleks batuk yang menurun, nyeri pada paru-paru, sesak nafas, pernafasan cepat, dan batuk yang sulit sembuh. Kemudian perhatikan jika pasien juga mengalami gejala seperti sering mengantuk, pusing, sering terjadi kedutan otot, dan kejang. Perhatikan jumlah urin yang keluar, dari yang normal hingga urin berwarna kemerahan karena tercampur darah. Pasien yang mengalami kegawatan uremik juga akan menunjukkan gejala seperti ketidakmampuan berkonsentrasi, kelemahan, keletihan, tremor, kejang, tungkai tidak nyaman, dan perubahan perilaku. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.